Oke, semuanya sudah siap? Sudah. Baiklah, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Coba yang pimpin doa, siapa yang bisa? Kolbi, Bu. Kolbi. Uni, Kolbi bisa? Uni, Bu. Baiklah, kalau tidak ada yang bisa, Ibu aja yang pimpin. Ya, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Sri Wahyuni hadir, Bu. Zakia hadir, Bu. Nur Kolbi hadir, Bu. Oke, baik. Semuanya hadir ya. Ya, Bu. Biar lebih semangat, kita bernyanyi dulu. Lagunya yaitu lagu Anak Gembala. Ada yang tahu? Tahu. Alhamdulillah, semuanya sudah pada tahu. Ayo kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira, karena aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun berhenti. La 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 la. Hore, semuanya hebat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mendengar dan mengidentifikasi cerita rakyat. Sebelum Ibu masuk materi, Ibu mau tanya, masih ada yang ingat pelajaran kita minggu lalu? Ayo, Bu. Coba Nur Kolbi belajar tentang perkalian, Bu. Suhaini bagaimana? Ya, Bu, perkalian. Wah, hebat, ternyata kalian masih ingat. Ibu mau tanya, 2 kali 1 berapa? 2. Ya, pintar. Ternyata kalian masih ingat dan masih paham. Nah, sekarang kita masuk di materi, yaitu mendengar dan mengidentifikasi unsur-unsur dalam cerita rakyat. Nah, kalian tentu pernah mendengarkan cerita rakyat, bukan? Pernah, Bu. Nah, contohnya seperti Kabayan, Malin Kundang, Sangkuriang, Bawang Merah, dan Bawang Putih. Nah, di dalam cerita itu terdapat unsur-unsur seperti alur, tokoh, watak, lata, dan amanat. Semuanya ada 5. Alur adalah jalan cerita. Tokoh adalah pelaku yang terdapat dalam cerita, sedangkan watak merupakan sifat dari tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita. Nah, latar itu merupakan keterangan tempat, waktu, suasana dalam sebuah cerita, sedangkan amanat adalah pesan yang disampaikan penulis yang terdapat dalam cerita kepada si pembaca. Bagaimana? Sudah dengarkan? Sudah, Bu. Nah, di sini Ibu punya cerita. Ibu akan bacakan cerita ini. Kalian dengarkan baik-baik ya. Ya, Bu. Judulnya itu Petani yang Baik Hati. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani. Ia bekerja sejak selesai subuh dan pulang saat matahari mulai terbenam. Ia giat mengerjakan sawah dan ladangnya. Ketika bekerja, Pak Tani tidak pernah mengeluh. Ia ingin membahagiakan keluarganya. Berkat ketekunan Pak Tani, hasil panennya sangat melimpah. Selain bertani, Pak Tani juga memelihara sepasang itik. Itik-itik itu diberi makan dengan teratur sehingga badannya gemuk-gemuk. Setiap hari, itik Pak Tani bertelur. Telur itu sebagian dijual dan sebagian lainnya ditetaskan. Uang hasil penjualan telur digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, hasil panen Pak Tani tidak terlalu bagus karena padi-padinya banyak dimakan tikus. Akibatnya, penghasilan Pak Tani berkurang drastis. Di rumahnya tak ada lauk lagi. Kemudian, istri Pak Tani berniat untuk menjual itik-itik mereka.
Kita jual saja itik-itik kita, Pak. Uangnya dapat kita gunakan untuk membeli lauk pauk. Kasihan anak-anak, mereka tidak punya lauk pauk untuk makan. Itu kata istri Pak Tani. Pak Tani tidak setuju dengan pendapat istrinya. Aku tidak akan menjual itik ini, Bu. Lagi pula kita masih bisa mendapatkan lauk dari telur-telur yang dihasilkan itik tadi. Dengan begitu, kita tidak perlu menjual itik ini. Jika anak-anak bosan dengan telur, tukarkan saja telur-telur ini dengan lauk yang mereka inginkan, kata Pak Tani. Akhirnya, itik-itik itu tidak dijual. Keesokan harinya, seperti biasa, Pak Tani dan istrinya mengambil telur-telur itik. Alangkah kagetnya mereka ketika mendapati telur-telur itik itu berubah menjadi emas. Emas-emas itu keluar dari tubuh itik. Mereka sangat bahagia. Emas-emas itu ditukarkan dengan kebutuhan hidup mereka. Sekarang Pak Tani tidak lagi kekurangan. Ia menjadi seorang yang kaya raya di desanya. Meskipun sudah menjadi kaya raya, Pak Tani dan keluarganya tidak sombong. Ia membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Tetangga-tetangganya, Pak Tani segan pada sikap Pak Petani dan keluarganya. Begitulah tadi cerita dari seorang petani yang baik hati. Oke anak-anak, sekarang kita latihan soal dulu untuk lebih memperjelasnya kamu. Nah, anak-anak, Ibu kan sudah menuliskan 5, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi atau cerita yang Ibu bacakan tadi. Untuk lebih jelasnya kalian baca. Nah, Ibu beri waktu 10 menit kalian baca, lalu kita jawab bersama pertanyaan yang ada di sini. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Waktunya sudah habis. Nah, sekarang Ibu bacakan. Kita jawab bersama ya. Ya, Bu. Kapan Pak Tani mulai bekerja? Subuh. Ya, betul. Subuh hari. Subuh. Terus, kenapa hasil panen Pak Tani tidak terlalu bagus? Karena Paginya banyak dimakan banyak tikus. makan tikus, Bu. Nah, terus yang ketiga, setujukah Pak Tani dengan pendapat istrinya yang ingin menjual itik-itiknya? Tidak setuju. Yang keempat, kenapa Pak Tani sangat gembira ketika melihat itiknya di kandang? Karena telur-telur itik menjadi emas, Bu. Menjadi emas, Bu. Lalu bagaimana sikap Pak Tani setelah menjadi orang kaya? Sikapnya Pak Tani, Bu, tidak sombong dan sering membantu orang lain. Ya, oke. Nah, kita kan sudah mempelajari tadi dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam cerita. Sekarang Ibu mau kasih kalian tugas di rumah. Sekarang Ibu kasihkan tugas di rumah. Ya, Bu. Tugas di rumah. Tugas di rumah ya. Inilah tugas kalian di rumah. Ibu minta cerita yang telah Ibu bacakan kalian identifikasi, lalu cari yang mana latarnya, yang mana tokonya, yang mana watak, dan yang mana amanatnya. Sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, sampai disitulah pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, sebelum Ibu akhiri, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu.
Coba Nurkolbi apa? Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur dalam cerita, Bu, dan telah melakukan identifikasi pada cerita yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, oke. Untuk Ibu akan perjelas lagi ya. Tadi itu kita sudah belajar tentang unsur-unsur yang terdapat dalam cerita dan mendengarkan sebuah cerita rakyat. Nah, Ibu mau tanya, latar itu apa? Tempat. Nah, tokoh itu apa? Pelaku utama dalam cerita. Lalu alur itu apa? Jalan-jalan cerita. Nah, kalian sudah tahu. Nah, kalian kan sudah tahu latar itu jalan cerita, tokoh itu pelaku yang terdapat dalam cerita, watak itu apa? Sifat. Nah, itu watak itu sifat. Nah, maka cerita yang tadi kalian identifikasi lalu jawab di sini sesuai dengan bagan-bagannya ya. Ya, Bu. Minggu depan Ibu periksa. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, Ibu minta mejanya dirapikan dulu. Bu. Oke. Sampah-sampahnya dibersihkan, tidak ada. Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Nah, kalian kalau pulang nanti hati-hati di jalan, jangan suka berkeliaran di jalan, jaga kesehatan. Kalau mau nyebrang, lihat-lihat kiri kanan ya. Ya, Bu. Sekarang boleh pulang.